Saat kamu tuh mencoba untuk memperbaiki diri, kamu berharap bahwa hidup kamu tuh bakal lebih baik. Tapi yang terjadi kamu kok malah dikritisi, kamu kok malah ditolak, kamu bahkan direndahkan gitu. Kali ini ya aku mau ngomongin tentang criticism dan juga rejection. Entah kamu tuh dikritisi, entah kamu itu ditolak gitu oleh siapapun, terutama oleh orang-orang yang terdekat kamu yang kamu sangat mengharapkan dukungan mereka, tapi ternyata mereka tidak melakukan demikian. Ini harusnya orang mendukung aku gitu loh, tapi kok malah dia merendahkan aku, dan itu kamu kena mental gara-gara itu. Dan aku mau jelasin tentang hal itu. Welcome to Hijrah Formation with me, Nadira. Kali ini aku bakal bahas tentang criticism dan juga rejection. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Kenapa kok kamu merasa seperti itu? Aku jelasin dulu. Kamu saat memperbaiki diri, kamu membaca buku, kamu ngelihatin video tentang self development dan lain sebagainya, kamu akhirnya punya tuh POV baru yang kamu rasa kayak mind blowing banget gitu kan. Nah biasanya kamu kalau menemukan sesuatu yang wow gitu, kamu bakal share ke teman deket kamu bakal share ke keluarga kamu gitu. Terus kamu bakal share dengan sangat-sangat excited, ternyata ada seperti ini loh gitu, ada cerita kayak gini loh, ternyata aku menemukan POV yang luar biasa seperti ini gitu. Kamu share ke mereka. Tapi apa yang terjadi saat kamu tuh share ke mereka? Teman kamu, keluarga kamu, kalau mereka belum memperbaiki diri ya, mentalitasnya belum sebaik itu gitu, mereka akan merendahkan POV kamu. Mereka akan mengatakan bahwa kamu tuh halu lah, kamu tuh kayak ngapain sih mikir kayak gitu. Mereka tuh heran dengan dirimu sendiri karena kamu memikirkan hal-hal yang istilahnya itu sangat mendasar sekali gitu loh. Contohnya gini, aku mempertanyakan kenapa sih kita itu harus kerja, dan orang-orang tuh heran gitu, ngapain kamu mempertanyakan hal itu, kan jawabannya udah jelas banget gitu kan. Tapi aku sendiri pun heran dengan mereka. Kenapa mereka tidak berpikir tentang hal-hal yang mendasar ini? Kenapa mereka tidak berpikir apa sih alasan mereka itu harus bekerja, cari uang? Kenapa harus cari uang? Uang emang dari mana? Kalau dulu nggak ada uang, terus emang nggak bisa hidup? Aku heran dengan mereka yang tidak mau berpikir bahkan untuk hal-hal yang sangat-sangat sederhana, hal-hal yang sangat menghabiskan waktu hidup mereka. Mereka nggak mau berpikir tentang hal itu, dan aku heran. Mereka heran karena aku berpikir, dan aku heran karena mereka nggak mau berpikir. Kamu kemungkinan akan merasakan hal yang serupa. Peristiwa bahwa kamu dapat POV baru, kemudian kamu sharing POV itu ke teman-teman kamu, kemudian mereka menolak kamu, itu akan terus berulang. Literally akan terus berulang. Sampai kapan ini berulang? Sampai kamu benar-benar sadar kalau ternyata kamu gak bisa share tentang pikiran-pikiran kamu ke sembarang orang. Aku bukan bilang kamu gak boleh share, malah kamu harus share. Tapi kamu gak bisa share ke sembarang orang. Kalau aku ngomong di real life, aku gak akan ngomong bahas tentang hal ini ke semua orang. Karena gak semua orang mereka siap untuk berpikir, gak semua orang mereka siap untuk mendevelop dirinya sendiri. Itu akan terus terjadi sampai kamu sadar tentang hal-hal seperti itu. Kalau kamu ada di fase itu, segera sadar gitu loh. Kamu tadi bertanyakan, emang ini sebenarnya aku yang salah atau gimana sih? Atau emang hidup itu kayak gini? Oke, let me tell you something ya. Fase dimana kamu tuh ditolak, fase dimana kamu dikritisi, fase kamu dimana direndahkan, terutama sama orang-orang terdekat kamu, itu adalah fase-fase pahit, fase-fase yang harus dilewati. Tapi gak cuma sekedar dilewati, juga dipahami. Kamu fase itu lewat, kemudian datang lagi ya, karena kamu gak belajar gitu. Itu kamu bisa kamu lewati dan tidak terjadi lagi kalau kamu tuh memahami gitu loh. Oh ternyata aku gak boleh kayak begini, oh kok harusnya begini, kayak gitu. Oke, ada fase-fase yang gak enak ini ya pasti gak enak lah ya, dan namanya direndahkan juga gak enak gitu. Tapi dari momen kamu tuh ditolak oleh orang-orang terdekat kamu akan menghargai sekali, menghargai orang-orang yang mau dan bisa bertukar pikiran sama kamu. Orang-orang yang kalau bisa dibilang tuh satu frekuensi gitu ya sama kamu. Kamu akan sangat-sangat menghargai mereka meskipun kamu gak kenal, meskipun mereka adalah orang asing buat kamu. Buat kamu yang misalnya lagi di fase sering banget ditolak, aku kok gak fit in di mana-mana gitu ya. Kamu tuh sebenarnya sedang diajarkan oleh dunia untuk menempatkan diri kamu. Gimana caranya berbicara, kapan berbicara, dengan siapa kamu harus berbicara, dan gimana caranya mendeliver kamu tuh ngomong apa gitu loh. Sekarang ini kan gak semua orang juga peduli sama POV kamu, tapi akan ada orang yang tepat. This is literally terjadi. Akan ada orang yang tepat, yang akan menghargai kamu, yang akan menerima, dan lebih wow-nya lagi adalah mereka orang-orang yang menanti POV kamu, menanti ide-ide kamu. Ide kamu tuh ditungguin banget gitu. Yang dulunya kamu ditolak tuh sama orang-orang terdekat kamu, ini ada orang lain, orang asing yang sangat menunggu, kalau kamu mikir ini gimana? Kalau menurut kamu gimana gitu? Aku ada masalah ini nih. Kalau dari POV kamu gimana? Mereka menunggu-nunggu tuh POV kamu, ide-ide kamu. Ada orang yang seperti itu. Ada sebuah jam tangan yang jadul
yang udah nggak bisa berfungsi gitu ya. Let's say kamu punya itu di tangan kamu sekarang, dan kamu bawa itu ke toko jam tangan biasa. Kamu mau jual tuh, kamu tanya ke tokonya, ini kalau aku jual jam tangan jadul ini, kamu mau hargain berapa? Ternyata sama pemilik toko jam biasa itu, dia cuma ngasih harga yang murah. Akhirnya kamu nggak mau jual. Kemudian kamu iseng tuh, waktu pulang ada tempat yang menerima barang rongsokan. Kamu tanya ke sana, kamu mau nggak beli jam tangan jadul ini? Kalau kamu mau, harganya berapa? Kamu mau kasih berapa? Sama orang yang menerima barang rongsokan itu, ya cuma diketawain gitu. Ngapain aku beli jam tangan yang udah nggak berfungsi gitu, apalagi jadul banget itu. Dia nggak mau beli. Jam jadul itu harganya 0 di mata orang yang menerima barang rongsokan itu. Oke, it's okay. Kamu akhirnya pergi tuh dari sana. Kemudian kamu cari, ya kira-kira ini bisa dihargain berapa sih gitu. Kemudian kamu bertemu dengan salah seorang kolektor jam gitu. Kamu temuin dia, kamu kasih tahu, ini ada jam tangan, udah jadul sih, tapi nggak berfungsi. Kamu kalau mau beli harganya berapa? Kamu mau kasih harga berapa nih jam tangan? Oke, kolektor jam itu tertarik nih, ngeliat gitu kan. Kemudian dia tanya, ini cerita di belakangnya gimana? Kamu ceritain lah gitu. Let's say aja, ini jam tangan tuh sebenarnya dari UK, dari British gitu ya. Ini jam tangan dulu dipakai sama jenderalnya waktu Perang Dunia I. Dan ceritanya begini dan begitu. Akhirnya ini sampai di keluarga aku dan diwariskan secara turun-temurun hingga sekarang ini ada di tangan aku. Dan kolektor jam itu kemudian melihat bukti-bukti dengan menyesuaikan dengan cerita kamu. Ternyata ini cocok banget gitu, sesuai. Akhirnya apa yang terjadi? Si kolektor jam tangan itu bakal rela, dengan sukarela membayar mahal. Bahkan kalau kolektor-kolektor lain tuh mendengarkan cerita itu, melihat secara fisik jam jadul yang gak berfungsi itu, mereka akan berlomba-lomba untuk aku yang beli. Aku bakal beli dengan harga yang lebih mahal dari si dia. Kayak gitu. Itu sama sebenarnya jam jadul yang udah gak berfungsi itu sebenarnya itu sama gitu loh, kayak kamu yang ditolak di tempat lain, tapi kamu sangat dihargai di tempat yang lainnya. Ya carilah kamu tempat atau orang yang emang menghargai kamu gitu loh. Kalau misalnya kamu gak dihargai nih sama circle kamu yang sekarang lagi deket gitu ya, yang udah kenal kamu bertahun-tahun gitu, tapi mereka gak menghargai kamu, it means kamu tidak berada di tempat yang tepat. I'm so sorry to say this, tapi kamu memang sudah waktunya untuk bertumbuh dan mencari circle yang baru, yang memang menghargai kamu, yang memang mendorong kamu untuk menjadi orang yang lebih baik. Sorry to say, meskipun mereka teman dekat kamu bertahun-tahun gitu ya, mereka yang kenal borok-borok kamu gitu ya, kenal jelek-jeleknya kamu gitu, tapi ternyata mereka belum siap untuk bertumbuh seperti kamu. Kamu kalau punya sohib dan kamu sedang memperbaiki diri, kamu juga pasti akan punya sohib yang memperbaiki diri juga gitu, yang kecepatan memperbaiki dirinya itu akan 11-12 sama kamu. Kalau kamu lagi ada di posisi itu, it's okay, kamu sedang diajarkan oleh dunia mengenai gimana caranya tuh berbicara, dengan siapa kamu berbicara, dan gimana caranya kamu berbicara. Dan yang misalnya kamu belum ada di posisi itu, kamu sedang memperbaiki diri, terus kamu merasa aku gak kayak gitu tuh, mungkin kamu belum di fase itu. It's okay sebenarnya buat kamu tuh untuk tahu lebih dulu tentang kamu nanti bakal belajar inilah. Oke, kamu nanti oleh dunia tuh bakal diajarin ini. Caranya dunia tuh mengajarkan tuh seperti ini. Jadi kamu nanti nggak usah kaget, nggak usah shock, nggak usah kayak mental breakdown dan lain sebagainya. Karena kamu udah tahu tuh, kamu udah ready, mental kamu tuh udah ready gitu loh. Oh nanti aku akan menghadapi hal-hal seperti ini. Emang sekarang aku belum menghadapi itu, gitu. Tapi di saat itu datang, I know I am ready, gitu ya. Oke, kamu akan lebih mudah untuk memproses fase itu dan akan lebih mudah untuk move on dan naik level ke level yang selanjutnya. Oke, itu dulu tentang criticism. Direndahkan, dikritisi, dan juga ditolak. Rasanya sakit, of course. Tapi aku ingetin sekali lagi, itu hanyalah sebuah fase. Fase it means dia itu akan terjadi di waktu tertentu dan akan berhenti gitu. Tidak akan selamanya menjadi seperti itu. Kamu tidak akan selamanya akan merasa buruk tentang dikritisi dan ditolak gitu. Selama kamu mau belajar, selama kamu mau menerima. Oke, sekian dulu podcast kali ini. Thank you for listening to my podcast. See you at the next episode. Bye bye.